Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali bertemu dengan saya Iro Feldi. Ini kebetulan tadi saya di masjid di daerah Puncak. Jadi sambil jalan kita berhenti sebentar. Dan kebetulan ada sedikit pengajian. Jadi tadi ada ustadz lagi ceramah. Ceramahnya bagus banget. Nah, sehubungan dengan ceramah ini ada yang saya mau bahas nih. Tentang soal ceramah-ceramah para ulama di Indonesia. Tapi supaya enak kita ngebahasnya, ya saya buka masker aja. Kebetulan ini di halamannya sangat luas, tidak ada orang kiri kanan, jadi nggak ada masalah kita buka masker dulu, biar enak kita ngobrolnya. Oke, kawan-kawan, ini saya mau membahas soal ceramah agama dan soal ceramah para ulama yang saat ini sering jadi pembicaraan di Indonesia. Nah, saya akan membuat pembahasan agak panjang. Saya harap teman-teman melihat tayangan ini, mengikuti pembicaraan saya ini, jangan sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong nanti bisa salah pengertian. Karena biasanya saya bagian awal atau bagian tengah itu dramatisir cerita. Nah, nanti kalau teman-teman melihatnya dari tengah saja, takutnya terjadi salah pengertian. Jadi tonton ini sampai selesai, karena kita akan membuat kesimpulannya di akhir, seperti biasa di konten-konten saya. Fenomena adanya pro kontra di publik dalam menanggapi soal isi ceramah para ulama saat ini terus meningkat. Terutama soal isi ceramah para ulama yang isinya mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang muatannya menyerempet hal-hal yang sensitif seputaran pemerintahan, yang pembicaraannya berisikan hal-hal yang dianggap provokatif atau yang dinilai hal-hal yang mengandung unsur hasutan. Bahkan ada istilah baru yang saat ini sedang trending, yang sering dijadikan delik, yaitu dianggap penyebaran ujaran kebencian. Dan berbagai jenis gaya ceramah yang dilakukan para ulama, yang mana semua itu dianggap pihak penguasa dalam hal ini melalui institusi keamanannya menilai semua itu sangat rentan akan menimbulkan gangguan keamanan dan bisa memicu ke arah instabilitas negara, dan akhirnya itu menimbulkan aksi dan reaksi dari pihak keamanan. Publik di satu pihak berpendapat dan menganggap ceramah seperti itu sebaiknya tidak dilakukan dan kalau perlu dilarang keras. Selain dianggap tidak mendatangkan manfaat, juga berpeluang menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Pemikiran ini selaras senada dengan apa yang dipikirkan oleh pihak penguasa. Namun sebagian publik lainnya, termasuk para kelompok komunitas Islam tertentu, menganggap itu bagian dari menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka. Agama dan politik tak boleh dipisahkan. Umat harus berpartisipasi dalam politik, karena kondisi politik akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan ujungnya juga akan mempengaruhi kehidupan beragama. Jadi, umat atau rakyat tidak boleh duduk diam terhadap hal yang menyimpang dalam tata kelola jalannya pemerintahan. Atas dasar pemikiran inilah, ulama-ulama yang ada di kubu ini terus berdakwah dengan terus menyuarakan kebenaran dengan cara yang mungkin kedengarannya ekstrim. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Dari kedua pandangan yang saling bertentangan dan bertolak belakang ini, mana yang paling benar? Wallahu alam. Dalam kesempatan ini, saya juga tidak akan membahas dan menganalisa mana yang paling benar dan mana yang salah. Bukan itu yang jadi pusat perhatian saya. Karena menurut saya ada pertimbangan lain yang lebih luas yang harusnya jauh lebih produktif. Pertimbangan yang lebih tepat dan argumentatif, sehingga dapat memberi pencerahan bagi semua pihak, dapat menjadi panduan bagi penguasa dan pihak keamanan, dan juga dapat jadi masukan bagi para ulama tema apa yang cocok saat ini, yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh umat yang notabene adalah rakyat Indonesia. Nah, saya akan mencoba memberi pandangan dan masukan, dan juga memberikan argumentasi serta alasan pertimbangan yang menjadi kerangka dasar atas adanya masukan saya ini. Kita sama-sama tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini adalah beragama Islam. Ajaran Islam jadi panduan dan jalan hidup mayoritas rakyat Indonesia. Namun di pembahasan ini, saya mau mengajak kita semua, khususnya para umat Islam, untuk evaluasi dan introspeksi diri. Dari semua umat Islam yang ada di Indonesia, ada berapa banyak yang pengetahuan agamanya yang mumpuni? Berapa persen yang benar-benar tahu hal yang menyangkut syariat yang tertuang dalam agama Islam? Ya, tidak usahlah saya katakan pengetahuannya yang mumpuni ataupun handal. Tapi yang tahu hal-hal standar saja, yang hal-hal yang utama saja, ada berapa banyak? Apakah semuanya tahu? Apakah mayoritas tahu? Atau jangan-jangan bahkan sangat minim?
Jangan-jangan masih banyak yang nggak tahu rukun Islam itu ada berapa dan apa aja isi rukun iman. Bahkan saya yakin sangat cukup banyak di antara kita yang tak tahu apa makna dan arti surat Al-Fatihah yang fasih kita baca itu. Sering kita baca, sering mengucapkan, tapi tak tahu artinya. Kita harus jujur akui pada fakta dan data. Rasanya, belum semua umat muslim Indonesia ini memiliki pengetahuan agama yang cukup. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak usahlah ilmu yang mumpuni dan pengetahuannya yang handal. Tetapi yang tidak tahu hal-hal standar pokok dan utama saja, ya masih sangat banyak. Nah, di sini artinya masih banyak celah dan kekurangan yang mestinya jadi perhatian utama kita, khususnya oleh para ulama selaku penyiar ajaran agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang paling mendasar utama sebelum kita atau umat melangkah untuk membagi waktu dan perhatiannya pada hal-hal yang lain. Kenapa demikian? Ya, karena ajaran agama akan membentuk cara berpikir dan perilaku seseorang. Di saat dia melangkah terjun ke berbagai bidang yang lain, ke berbagai hal yang lain, dia akan bergerak terkontrol dan terkendali karena ajaran agama yang melekat pada dirinya dan jalan pikirannya. Kembali ke pokok pembahasan awal kita tadi soal fenomena isi ceramah para ulama, maka didasari pemaparan saya tadi, ya sangat diharapkan kepada para ulama, kepada para guru, kepada para pemuka agama untuk lebih memprioritaskan membicarakan atau berceramah yang isinya benar-benar fokus pada pengetahuan agama, pada edukasi agama. Dalam hal ini saya tidak melarang untuk membicarakan politik, tetapi saya menghimbau agar kita menetapkan skala prioritas dan pengetahuan agama itu yang jadi prioritas. Dikala proses pengajaran agamanya sudah memenuhi standar, maka barulah kita bicara hal-hal yang lain. Barulah kita mengembangkan pemikiran untuk bidang-bidang yang lain. Apakah itu bidang sosial, apakah itu bidang ekonomi, apakah itu bidang politik, dan berbagai bidang aktivitas kehidupan lainnya. Ya silahkan. Memang benar jika ada yang mengatakan jangan pisahkan politik dari agama. Tapi pahami bahwa kita akan jalani politik yang sehat jika cara berpikir kita dalam berpolitik sudah dikendalikan oleh pengetahuan agama yang cukup. Jika ilmu agama kita sangat minim dan bahkan berpolitik melepaskan diri dari agama, ya sangat besar kemungkinan yang kita jalani adalah politik hukum rimba. Sikut sana, sikut sini, tanpa pertimbangan moral. Maka sebelum kita bicara politik, perkuat dan perdalami dulu pengetahuan agama kita. Sehingga politik yang akan kita bicarakan niscaya politik yang sehat dan bermoral. Bukan politik yang emosional. Oke kawan-kawan, demikian sedikit pemandangan dari saya. Semoga dapat dicerna dengan baik dan kiranya ini bermanfaat kita semua. Kesimpulannya adalah kita boleh bicarakan hal-hal yang lain. Kita boleh bicarakan politik, bicara seni, bicara hal yang lain. Tetapi perkuat dulu ilmu agama kita. Sehingga saat kita melangkah ke hal-hal yang lain, kita sudah punya fondasi yang kuat. Karena agama jadi kerangka berpikir kita. Sehingga kita sewaktu melangkah ke bidang yang lain, yang kita jalani dengan cara yang sehat, cara bermoral, karena dilandasi cara berpikir agama. Kita sama-sama tahu ya agama itu mengatur kehidupan kita supaya jadi lebih baik. Oke, demikian kawan-kawan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan dapat disikapi dengan positif dan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.